Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Ghifari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kewirausahaan sosial dan filantropi Islam. Mungkin langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu bagian A mengenai kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial merupakan sebuah istilah turunan dari kewirausahaan. Pengertian sederhananya dari kewirausahaan sosial, yakni adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan entrepreneurship-nya untuk melakukan perubahan sosial, terutama meliputi bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Kewirausahaan sosial telah muncul sebagai bidang studi dan praktik yang berkembang pesat yang mencakup domain manajemen, nirlaba, keberkelanjutan, perawatan kesehatan, dan kebijakan publik lainnya. Di dalam beberapa tahun terakhir, kewirausahaan sosial telah meningkat sebagai akibat dari keefektifan badan pemerintahan yang buruk dalam meningkatkan taraf hidup sektor sosial yang kurang beruntung. Kewirausahaan sosial ini telah muncul sebagai fenomena baru yang membantu meningkatkan kondisi kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Di dalam kewirausahaan sosial ini dan ekonomi itu hidup secara berdampingan dalam keseimbangan. Lalu kewirausahaan sosial ini diakui sebagai alat utama untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lalu di dalam beberapa tahun terakhir ini, kewirausahaan juga telah meningkat sebagai akibat dari keefektifan dari badan pemerintahan tersebut yang buruk dalam meningkatkan taraf hidup sektor sosial yang kurang beruntung. Lalu kewirausahaan sosial juga telah muncul sebagai fenomena-fenomena yang baru untuk meningkatkan hidup dalam kesejahteraan ekonomi yang berkedampingan. Lalu langsung saja ke materi yang B mengenai lingkup yang penting dalam kewirausahaan. Lingkup yang penting di dalam kewirausahaan menurut Bill Drayton dalam bukunya terdiri dari 4 kategori. Yang pertama yaitu perusahaan filantropis, yaitu perusahaan yang berkomitmen menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua, perusahaan dengan jiwa sosial yang didirikan dan dikelola dengan dimensi-dimensi sosial. Lalu ada yang ketiga, lembaga sosial yang memiliki aktivitas bisnis. Pada lembaga sosial ini telah dikembangkan melalui unit-unit usaha yang didedikasikan segala keuntungannya dan manfaat usahanya untuk mendukung layanan sosialnya. Yang keempat ada lembaga sosial yang mampu menopang seluruh pendanaannya dengan menghimpun dana secara swadaya dalam jangka panjang, yang kemampuannya itu mengumpulkan dana yang bersifat jangka panjang. Dan ini akan memastikan bahwa peran sosial lembaga ini terus terjaga sehingga memiliki peran yang nyata di dalam perubahan masyarakat tersebut. Lalu yang bagian C yaitu lingkup filantropi Islam dan kewirausahaan. Ada banyak literatur tentang filantropi perusahaan, yaitu menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka ke organisasi nirlaba yang secara konseptualisasi filantropinya yakni adalah praktik memberi, melayani, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan atau pihak lain. Bahkan bisa juga dimaknai tindakan sukarela ini untuk kepentingan publik. Filantropi bukanlah sekedar kreativitas, akan tetapi lebih pada pendampingan yang bersifat pemberdayaan yang berdampak jangka panjang. Artinya, keterlibatan secara luas seluruh aktivitas dari manusia ini di dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi dari hati, dedikasi dan gagasan, ataupun waktu luang di dalam kontribusi
secara materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep filantropi itu sendiri. Lalu kesimpulannya, filantropi ini secara harfiah berarti cinta umat manusia. Ini adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, baik uang dan tenaganya, untuk menolong orang lain. Sederhananya dapat disebut sebagai tindakan kedermawanan. Menurut gerakan filantropi saat ini masih identik dengan upaya penguatan baik secara media sosial dan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Adapun literatur tentang filantropi perusahaan, di mana perusahaan menyumbangkan sebagian dari keuntungan-keuntungan mereka ke berbagai organisasi-organisasi kemanusiaan. Dan konseptualisasi filantropi adalah praktik memberi, melayani, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak-pihak lain yang terkait. Bahkan bisa juga dimaknai secara tindakan sukarela untuk kepentingan publik dan kepentingan umum itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau keliru dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.